Khilafah itu jualan orang, Bapak Ibu. Saya kasih tahu cara ngejawabnya. Tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Itu jawabannya. Jadi makanya Pak Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam, pernah nantang, siapa yang bisa nunjukkan satu saja dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah, saya kasih hadiah, kata beliau. Nggak ada yang bisa nunjukin. Ini buat jualan. Nah mereka ngeles, Ustaz, memang nggak ada perintah menegakkan khilafah, tapi kan nggak ada larangannya. Oh, mulai ngaku mereka, Pak, nggak ada larangannya. Itulah masalahnya. Ketika orang hendak mendirikan khilafah, berarti dia harus membubarkan negaranya sendiri. Inilah masalahnya, inilah larangannya. Ujung-ujungnya mereka punya kekhalifahan sendiri. Padahal begini, khilafah itu tidak ada perintahnya. Tidak ada satupun dalil dalam Quran hadis yang memerintahkan. Yang memerintahkan, di garis bawah ya Pak, yang memerintahkan mendirikan khilafah. Bagaimanapun, ini saya paling kesal sama Felix Yao. Jujur aja, saya tunggu satu forum nggak ketemunya sama Ismail Santo yang cuma manggut aja kemarin di TV One itu. Saya udah incer karena tadinya Felix, ternyata diganti oleh Ismail. Saya tuh ngincer, tidak ada dalilnya dalam Islam itu membela tanah air. Ini ajaran dari mana? Dia nggak tahu bahwa korban perang Uhud itu namanya Mukhairik, orang Yahudi. Kalau itu perang agama, Nabi nggak mungkin ngajak orang beragama lain. Ini adalah konsep bela negara, bela tanah air. Karena Madinah diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, makanya Nabi mengajak orang Yahudi, orang Nasrani untuk terlibat dalam perang. Dan salah satu syuhadanya itu adalah Mukhairik dari Bani Qainuqa. Hingga akhirnya hartanya diwariskan ke Nabi. Nabi membuat harta warisan dari Mukhairik sebagai modal awal Baitul Mal pertama di Madinah. Jadi Baitul Mal kita ini dimodali orang Yahudi, bos. Ini adalah konsep-konsep kehidupan di Madinah yang oleh Nabi diadaptasi pada saat itu. Nah, ini ajaran Felix Yao yang mengatakan tidak ada dalilnya, ini dari mana? Ini yang pengen saya iniin. Khilafah itu yang disebutkan oleh Hizbut Tahrir yang kantor pusatnya di London, di dekat King College itu, dibiayai oleh orang-orang barat itu supaya kita betul-betul mabuk, terhipnotis oleh kepentingan-kepentingan politik. Ini sudah bertahun-tahun terjadi, sehingga orang Islam lupa terhadap leluhur-leluhurnya yang lebih mementingkan ilmu pengetahuan. Dan hari ini kita dihadapkan oleh algoritma digital dan kita ketinggalan. Elon Musk itu sudah mau ke angkasa, mau ke bulan, mau ke Mars, segala macam. Kita masih sibuk dengan urusan bacaan sholat, bacaan niat untuk masuk ke kamar kecil. Ya Allah, udahlah, selesaikan itu. Belum soal nama, kalau Wisnu ini kafir, nama yang Sri harus ganti. Wayang diharamkan. Aduh, ini apa-apaan sih? Kita ini kok seolah-olah ingin dicabut akar budaya kita ini dari kebangsaan kita. Sehingga apa? Ketika otak kita sudah nol, kita dikuasai oleh mereka dan kita didikte menjadi boneka-boneka mereka. Ini kan semua politik. Semua jaringan teror di seluruh dunia hari ini, itu semua tujuannya politik. Untuk menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Oh, namanya keren. Ada Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Khilafah. Wow, namanya keren-keren, Islami banget. Padahal semua tujuannya adalah membangkitkan revolusi, membentuk toliah-toliah untuk menguasai negara ini. Coba itu, Taliban. Bangga banget, kita usir asing. Hari ini apa? Mereka ngemis-ngemis kepada asing. Ini dunia hari ini. Tidak mungkin satu negara bisa hidup tanpa bantuan negara lain, kafir-kafir lain. Ini yang harus kita pahami. Oke, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, ini video luar biasa sekali. Ya, sekali lagi saya minta tolong, khususnya buat yang cinta NKRI, yang menginginkan agar negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh dan damai, ya, tolong share video ini. Ya, share video ini sebanyak-banyaknya semampu saudara-saudara. Ya, ini sangat baik untuk mencerahkan masyarakat. Ya, agar tidak tidak melihat agama itu hanya dari simbol-simbolnya, tidak melihat agama itu dari arti-arti harafiahnya saja,
tetapi mengenal betul makna-maknanya yang tentunya harus merujuk kepada sejarah, ya, harus merujuk kepada sejarah sehingga kita dapat mengerti dengan benar arti dan makna daripada agama dan bagaimana cara beragama yang benar itu. Dan saya yakin si aktivis HTI yang bernama Felix Xiao ini nggak akan berani berhadapan satu meja dengan Mas Islah Bahrawi ini. Bravo NKRI, salam hormat, semangat buat seluruh saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Kofar kafir, pakai HP kafir. Tidak senang dengan Cina, pakai HP Cina. Tidak senang dengan Yahudi, menikmati hasil karya Yahudi. Ya kan itu aneh. Maka kita harus mengajak mereka untuk berpikir dengan kritis, berpikir dengan kritis. Dan jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Nah, kegiatan tersebut merupakan bagian dari syiar keagamaan yang sudah rutin dilaksanakan sebulan sekali sejak Khilafatul Muslimin berdiri pada tahun 1997. Wow, lama sekali ternyata ya. Kita menyerukan bersatu dan jangan terpecah belah. Ini yang belum dipahami, ujar Abdul saat ditemui jurnalis Kompas TV Roma Afrial Idham di kantor pusat Khilafatul Muslimin Lampung Rabu. Nah, cukup untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara itu sudah ada bagian masing-masing. Ada TNI Polri yang menjaga keamanan, yang menjaga kedaulatan bangsa dan negara ini. Ada Banser juga, ya, yang jelas-jelas Banser itu sangat menghormati NKRI, menjaga kedaulatan NKRI. Ada NU, jadi tidak perlu lagi faham-faham yang lain. Ya, seperti yang pernah ada yang diusir. Ketika diusir, ketika tidak diizinkan, akhirnya mereka ganti baju, tetapi dalam mereka tetap sama. Nah, Abdul menjelaskan banyak orang yang salah menilai tentang kelompok yang dipimpinnya. Ia menilai orang umum pasti berpikir membangun khilafah adalah merebut kekuasaan. Namun pandangan tersebut bertolak belakang dengan kegiatan yang dilakukan Khilafatul Muslimin. Begitu kita umumkan kekhilafahan, kita akan membuktikan di dunia ini tidak ada negara yang sehebat Indonesia. Tidak ada yang mempunyai kesepakatan seperti Piagam Madinah kecuali Indonesia dalam Pancasila UUD 1945 yang mempersatukan umat, ujar Abdul. Lebih lanjut, Abdul membantah kelompoknya menentang Pancasila dan NKRI. Abdul menyatakan anggota Khilafatul Muslimin tidak hanya dari Muslim, tapi ada juga non-Muslim. Menurutnya, tudingan-tudingan bahwa kelompoknya menolak Pancasila dan NKRI merupakan bagian dari perjuangan untuk mempersatukan umat agar tidak terpecah belah. Ya, kita anggap biasa saja. Yang penting jangan sampai kita malas mensiarkan persatuan umat ini. Biar rakyat tahu itu saja. Tidak ada maksud lain. Kita juga peringatkan konvoi jangan melanggar lalu lintas, ujar Abdul. Ini benar-benar sangat bertentangan. Kalau Anda berkata tidak bertentangan, justru ini sangat bertentangan. Ya, untuk menyatukan umat, antar umat beragama di bangsa dan negara ini sudah ada Pancasila. Ya, Pancasila itu sudah bersatu semua umat, semua golongan, semua ras, daerah yang ada di bangsa dan negara ini. Nah, bernaung di bawah Pancasila dan UUD 45. Tidak perlu lagi Anda bawa faham Anda untuk seperti Anda katakan tadi, untuk menyatukan setiap umat beragama di bangsa dan negara ini agar bangsa-bangsa lain menghormati Anda. Ini perkataan yang sangat konyol. Anak kecil juga bisa menilai. Ya, tujuan Anda membawa faham khilafah, anak kecil saja bisa menilai. Apalagi kami yang sudah diberikan hikmat oleh Tuhan. Ya, makanya NKRI harga mati. Takut akan Tuhan membawa bangsa dan negara ini menuju kepada kedamaian, menuju kepada keamanan, menuju kepada ketertiban, nah, dan menuju kepada kemakmuran. Apa itu? Takut akan Tuhan. Nah, terima kasih. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, terutama sekali bagi mereka yang mengusung paham khilafah. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan.
Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah, Warwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin dan salam toleransi.